Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Gumilar. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler sore. Di sini saya akan membawakan tentang teori motivasi hygiene dan contoh kasusnya di perusahaan, di salah satu perusahaan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu teori motivasi hygiene. Teori motivasi hygiene yang dikembangkan oleh psikologi yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 menjelaskan dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi karyawan, yaitu faktor motivasi dan faktor hygiene. Faktor ini berhubungan dengan kondisi kerja dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, seperti gaji dan tunjangan, kebijakan perusahaan, hubungan antara rekan kerja, kondisi fisik tempat kerja, keamanan kerja. Meskipun faktor hygiene penting, keberadaannya hanya mencegah ketidakpuasan dan tidak memberikan motivasi atau kepuasan yang mendalam. Untuk penjelasan faktor motivasi mencakup elemen-elemen yang berhubungan dengan pencapaian pribadi, rasa tanggung jawab, dan pengembangan diri. Beberapa faktor motivasi adalah seperti prestasi, pengakuan atas prestasi, pekerjaan yang menantang atau bermakna, bertanggung jawab yang lebih besar, peluang untuk berkembang dan maju. Faktor motivasi ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan membuat karyawan merasa lebih termotivasi untuk berprestasi. Nah, untuk penjelasan faktor hygiene dan faktor motivasi kurang lebih seperti itu. Untuk studi kasusnya, di sini ada perusahaan startup teknologi yang bergerak dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk perusahaan besar. Perusahaan ini memiliki sekitar 100 karyawan yang mayoritas merupakan tim pengembang perangkat lunak dengan usia rata-rata di 25 tahun hingga 35 tahun. Meskipun perusahaan ini memiliki potensi besar dalam industri teknologi, mereka menghadapi tantangan dan mempertahankan talenta terbaik karena tingkat burnout yang tinggi dan kepuasan kerja yang rendah. Masalah yang dihadapi adalah setelah melakukan survei kepuasan karyawan, manajemen menemukan bahwa banyak karyawan merasa pekerjaan mereka monoton dan kurang memberikan ruang untuk pengembangan pribadi. Selain itu, ada juga keluhan tentang jam kerja yang panjang dan keseimbangan kerja kehidupan yang buruk. Hal ini menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan tingkat burnover yang juga meningkat, terutama di kalangan pengembangan peranak lunak yang berpengalaman. Di sini ada faktor hygiene yang gunanya untuk mencegah ketidakpuasan. Yang pertama, mungkin perusahaan ini bisa memperbaiki kondisi tempat kerja untuk menjadi lebih sehat, seperti menyediakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung kesehatan mental. Yang kedua, ada di jam kerja dan fleksibel kebijakan work-life balance, seperti memberikan karyawan pilihan untuk mengatur jam kerja mereka sendiri, serta memperkenalkan kebijakan yang mendorong waktu istirahat yang cukup, cuti tahunan, dan waktu untuk keluarga. Dan yang kedua, ada solusi dari faktor motivasi untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Yang pertama, ada di pemberian tantangan baru dan proyek yang menarik. Tujuannya agar karyawan itu tidak merasa bosan, seperti memberikan tugas yang lebih bervariasi dan menantang bagi pengembangan perangkat lunak, seperti memberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek dengan teknologi baru atau proyek yang lebih besar. Yang kedua, ada di keseimbangan kerja dan kreativitas, mengizinkan waktu khusus untuk proyek-proyek inovatif dan pribadi yang dapat meningkatkan kreativitas karyawan. Nah, dengan penjelasan yang tadi, mungkin dapat menciptakan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dasar karyawan, yaitu faktor hygiene-nya, dan memberikan faktor pendorong motivasi untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja jangka panjang untuk karyawan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi hygiene. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.